Kembali lagi bersamaku. Kali ini aku akan menjelaskan proyekku yang novel kemarin. Kemarin udah ada video yang ke-1 dan ini video kedua. Hari ini aku akan menjelaskan beberapa hal yang sangat penting, terutama tentang tema, premis, dan tokoh mungkin nanti ya akan kujelaskan di sini. Ikuti terus. Sudah beberapa minggu yang lalu aku kepikiran ada tema besar yang ingin aku angkat. Ada dua tema besar yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Ini menjadi bahan ideku untuk menulis novel di buku ini. Sadar ada dua tema besar tadi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai apotek, obat-obatan, dan kesehatan. Dan yang kedua adalah tentang dukun, mistis, dan klinik. Kita pasang tripod dulu ya. Jika saya pikir lebih dalam lagi, kedua tema itu sebenarnya irasional di dalam logikaku. Tapi saya coba gali dari segi perasaan, ternyata ada kemiripan dari kedua hal itu, bahkan sangat berdekatan dari segi irasional. Dan jika dipikir-pikir kenapa orang ke apotek, pasti karena sakit. Yang kedua pasti nyari obat karena ingin sembuh. Yang ketiga pasti pengen lebih sehat karena membeli obat, vitamin, dan lain-lain. Ya, itu kalau tema mengenai apotek dan kesehatan. Selanjutnya, tema yang kedua ya. Kenapa orang pergi ke dukun? Yang satu, ada yang karena sakit. Dua, dari sakit ingin sembuh, minta kesembuhan. Ketiga, mencari penyelamat. Kedua, keempat, mungkin karena tersesat. Bisa juga. Yang kelima, karena putus asa. Karena mencari jalan keluar juga bisa. Sebenarnya mirip, perbedaannya hanya kesehatan dan psikologis. Keduanya ternyata sangat berdekatan ya. Dan aku juga menyadarinya baru ini ketika saya menulis ini. Kelihatannya menarik aku menulis ini. Coba deh pikir lebih dalam lagi, dari kedua hal itu, apotek dan perdukunan, mereka itu ada kemiripan satu, apa sih? Mereka sama-sama menjual harapan. Karena manusia akan selalu melakukan apapun yang bisa memberikan sebuah harapan. Dan ketika disuruh memilih tadi, memang aku tertarik sekali dengan dunia perklinikan. Ya karena memang ya tumbuhku di sebuah desa dan sering sekali mengaitkan apapun itu dengan hal-hal spiritual maupun mistis. Dan jujur, aku sudah membayangkan bagaimana ceritanya dan situasinya dan tokohnya bagaimana. Saya membayangkan
seorang cucu dari nenek yang sangat terkenal di daerah situ, merupakan dukun sakti mandaguna. Rumahnya tidak pernah sepi dengan orang. Ada yang datang hanya sekedar bertamu, ada yang datang hanya minta penglaris, ada yang datang meminta cantik, meminta ganteng, ada yang datang meminta kesehatan, kesembuhan, ada yang datang mengenai jalan keluar karena putus asa. Tapi lucunya, cucunya justru tidak percaya apa yang dilakukan oleh neneknya sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, semua orang yang di situ berharap cucunya akan melanjutkan kisah-kisah neneknya. Dan cucu itu tumbuh besar oleh bayang-bayang seorang nenek yang sangat terkenal, yang sangat sakti mandraguna. Ya, sudah terbesit satu judul yang bagiku sangat menarik. Judul itu adalah Antrian Luka. Kenapa kok Antrian Luka? Karena di sini tokoh utamanya masih belum selesai dengan luka-lukanya. Yang pertama luka masa lalunya, masa kecilnya, ditambahi dengan luka-luka orang yang selalu datang di rumahnya. Dan di tokoh ini, ketika luka-luka itu sudah menjadi beban hidupnya yang dibawa dari ia lahir sampai detik ini, apakah ia kuat? Bagaimana dia melepaskan beban itu, luka itu? Ya, itu yang akan saya tulis di sini. Tokoh utama saya adalah Laku. Nama lengkapnya adalah Laku Penggalih. Dia orang Jawa yang hidup di sebuah desa agak pinggir, lebih dekat ke hutan. Di tokoh utama ini, Laku berharap luka-lukanya akan selesai. Tapi bertambahnya umur, bertambahnya kedewasaan, luka itu justru belum berhenti dan selalu bergulir menjadi luka-luka yang sangat besar. Hari ini dia bermain sosial media. Dia juga amat terkejut, ternyata banyak orang yang merasakan luka yang sama. Bahkan banyak yang menghujat, bahkan ada yang menghina, mencemooh. Tapi juga ada juga yang mendukung dan memberikan apresiasi untuk bisa bangkit. Tapi luka itu berada di mana-mana. Terutama ada luka ekonomi, luka keluarga, luka gagal, luka merasa tertinggal, dan ada luka merasa yang tidak cukup. Alasan saya kenapa ingin sekali menulis cerita ini bukan karena mistisnya, juga bukan karena kliniknya, bukan karena spiritualnya. Tapi karena saya penasaran kalau seseorang manusia membawa terlalu banyak beban luka di dalam hidup-hidupnya, bagaimana dia menyelesaikannya? Dan lebih lagi kalau seseorang itu menerima luka-luka dari orang lain di seumur hidupnya, apakah mereka lupa dengan lukanya sendiri? Jadi sekarang aku sudah mulai tahu. Sekarang yang aku tulis bukan tentang cerita horor, tentang bagaimana penampakan terbentuk. Ritual masih ada. Tapi fokus dalam intinya, saya menulis sebuah harapan, sebuah luka, sebuah angan-angan yang tidak tercapai, sebuah penyesalan. Dan menurutmu lebih menyeramkan mana? Bertemu hantu, penampakan, kisah horor, dengan seseorang yang membawa luka di seumur hidupnya. Itu adalah tema yang sudah aku share, yang ingin aku tulis, membuat sebuah novel. Dan selanjutnya nanti aku akan membuat draft outline atau karakter tokoh
atau lainnya masih belum tahu dan ini video kedua, jangan lupa subscribe YouTube saya dan ikuti perjalanan menulis saya. Jika kalian ingin mengikuti perjalanannya hari demi hari, bisa follow di TikTok dan Instagram saya. Di situ perkembangan menulis saya dari hari ke-1 dan sampai selesai. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa tombol loncengnya supaya kamu tahu saya upload video selanjutnya. Terima kasih. Bye.